Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bida Diva yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik, dengan Ibu Hani ya Ibu. Umur kandungannya berapa Ibu? Oh baik, sini saya akan memberikan KIE maternal fetal attachment ya Ibu. Tujuannya sendiri berperan penting dalam kesehatan ibu janin dan memiliki pengaruh pada putusan ibu untuk berperilaku hidup sehat saat kehamilan ya Ibu. Kemudian untuk kontra waktunya sendiri kurang lebih saya akan menyita waktu Ibu 15-20 menit ya Ibu. Baik, apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mulai melakukan ya Ibu. Melakukan pemberian KIE maternal fetal attachment ini ya Ibu. Sebelumnya Ibu apakah sudah mengetahui apa itu maternal fetal attachment? Belum tahu ya Ibu? Baik, jika belum tahu, saya akan sedikit menjelaskan tentang maternal fetal attachment ini. Maternal fetal attachment ini adalah hubungan antara ibu dan janin pada masa kehamilan ya Ibu. Hal ini dapat dilihat sebagai keterlibatan ibu dalam menunjukkan kasih sayang, perawatan, dan komitmen ibu untuk menjaga kesehatan janinnya ya Ibu. Apakah ada yang tanyakan Ibu? Baik, jika tidak ada saya akan memulai yang pertama ya Ibu. Ibu apakah sudah USG Ibu? Sudah ya Ibu. Dari hasil USG kan di situ terlihat ini Ibu wajahnya. Sebelumnya Ibu apakah sudah membayangkan bagaimana rupa bayi Ibu? Seperti ini Ibu. Seperti bagaimana bentuk mukanya, matanya, hidungnya, telinga. Apakah sama? Bagaimana mukanya? Apakah mirip dengan ibu atau mirip dengan bapak? Apakah ibu sudah pernah itu membayangkan bagaimana rupa bayi ibu? Sudah ya Ibu. Sepertinya mirip siapa Ibu? Oh baik Ibu. Selanjutnya hasil USG-nya anaknya perempuan apa laki-laki Ibu? Perempuan ya Ibu. Oh baik, perempuan ya Ibu. Sebelumnya Ibu apakah sudah memberikan nama kepada bayinya? Sudah Ibu. Baik. Kalau bisa Ibu, ketika memanggil bayinya itu Ibu sudah dengan nama. Harapannya untuk apa sih Ibu disuruh memanggil nama kepada bayinya ini? Tujuannya itu supaya ibu itu lebih dekat hubungannya dengan anaknya, supaya ibu dapat kedekatan secara emosional dengan bayinya ya Ibu. Untuk gerakan janinnya bagaimana Ibu? Apakah sudah kerasa sangat jelas ya Ibu? Sudah ya Ibu. Mungkin sehari itu bisa berapa kali ya Ibu? Oh 12 kali. Berarti normal ya Ibu, karena normalnya itu mungkin dalam waktu 12 jam itu minimal 10 kali ya Ibu gerakannya. Jadi Ibu bisa merasakan gerakan bayi tersebut. Jadi setiap gerakan janin tersebut Ibu bisa merasakan dengan dalam ya Ibu. Apa sudah pernah berpikir apakah bayi kita saat dalam kandungan itu sudah ada kepribadian seperti itu Ibu? Dalam artian begini Ibu, mungkin bayi Ibu sudah memiliki kepribadian pemberani, teguh dalam pendirian, baik, atau sebagainya ya Ibu. Sudah ada belum Ibu? Jadi caranya Ibu, kita harus berpikir positif mengenai kepribadian bayi kita. Seperti apa? Jadi seperti kepribadian bayi kita itu sudah baik dari mereka dalam kandungan, seperti itu ya Ibu. Jadi Ibu harus selalu berpikir positif kepada bayinya. Baik, apakah bisa dipahami Ibu? Baik Ibu. Ibu pernah apa tidak semisal ada kumpul keluarga atau berkumpul dengan teman, Ibu memegang tangan rekan Ibu atau keluarga Ibu yang lainnya untuk diletakkan ke atas perut Ibu. Apakah Ibu sudah pernah melakukannya? Sudah pernah ya Ibu? Belum? Belum pernah? Belum pernah. Jadi seperti suami saja ya Ibu? Oh baik. Jadi seperti itu tuh tidak apa-apa Ibu untuk merasakan gerakan si bayi ini tersebut ya Ibu.
Mungkin kalau di keluarga ibu ada budaya-budaya khusus yang khususnya tidak boleh bersentuhan fisik dengan orang lain, ya tidak apa-apa ibu, seperti itu. Baik ibu, selanjutnya apapun yang ibu lakukan itu akan berdampak kepada janin ya ibu. Misalnya apakah ibu mengonsumsi alkohol? Tidak ya ibu. Mungkin pecandu rokok? Tidak juga ya ibu. Berarti mungkin ibu kalau ibu mengonsumsi alkohol atau pecandu rokok berat, itu akan berpengaruh kepada janinnya secara psikis. Kemudian jika ibu saat hamil ini ibu marah-marah, itu juga akan berpengaruh ibu kepada janinnya ibu, seperti itu. Karena jika ibu marah-marah, itu akan berdampak kepada janinnya. Nanti pasti anak ibu juga akan seperti sifat ibu saat hamil dia, jadi dia suka marah-marah, seperti itu ibu. Jadi ibu, apapun yang ibu lakukan, baik buruknya pasti akan berpengaruh kepada janin ibu, baik secara fisik maupun psikisnya ya ibu, psikologinya. Seperti itu ya ibu. Baik ibu, untuk tadi kan sudah tahu nih ibu ya jenis kelaminnya apa. Apakah ibu sudah belanja keperluan bayinya ibu? Seperti baju, peralatan-peralatan bayi lainnya lah ibu. Apakah ibu sudah berbelanja atau menyiapkan ibu dengan suami? Baik ibu, untuk ibu sendiri apakah sudah pernah menceritakan apa saja kegiatan bayinya yang ibu rasakan di dalam perut ini ibu ke orang lain, seperti teman atau anggota keluarga yang lain kecuali suami ibu? Pernah ya ibu, ke ibu mungkin ya, ke ibunya ibu ya. Iya baik, ke bapak ibu seperti itu tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa ya ibu, apakah saat memegang perut ibu bisa sambil membayangkan ibu, oh ini bagian perutnya, oh ini bagian punggungnya, oh ini kakinya, oh ini tangannya. Jadi ibu juga bisa merasakan di mana bagian-bagian tubuh si bayi ini ya ibu. Kemudian jika ibu saat memeriksakan kandungan, biasanya ibu diberitahukan ibu gimana letaknya. Oh ini ibu kepalanya di bawah, seperti itu. Pasti ibu sudah pernah kan ibu. Jadi saat ibu di rumah sedang memegang perutnya, jadi ibu bisa merasakan ini, oh ini tuh ternyata. Oh ini kepalanya tuh di sini. Oh ini tangannya di sini. Jadi ibu bisa merasakannya ibu. Baik. Nah, ibu pasti akan mengetahui nih ibu aktivitas dari janin ibu, seperti tidurnya ibu, bayinya tidur. Masa dari sehari kemudian hari esoknya tetap tidak ada gerakan janin satupun? Apakah bayi ini tidur atau malah bayi ini sedang ada masalah? Jadi ibu harus bisa mengontrol apakah bayi ibu ini tidur atau tidak. Jadi kalau bayi ibu tidak ada gerakan sama sekali dalam waktu lebih dari 1 hari, pasti ada masalah kepada janin ibu ya. Kemudian ibu sudah pernah belum bagaimana cara ibu agar bayi dalam kandungan ibu ini bergerak? Sudah pernah ibu? Dengan cara apa ibu? Oh, menggelitik-gelitik gitu ya ibu, menggelitik-gelitik perut ibu gitu, kemudian bayi ibu bergerak seperti itu. Baik, itu tidak apa-apa ibu, bisa sering dilakukan supaya ada interaksi antara ibu dengan bayinya ya ibu. Kemudian bagaimana ibu, apakah ibu sangat senang dengan kehamilan ibu seperti sekarang? Baik, sangat senang ya ibu, berarti ibu sangat mencintai dan sangat menyayangi janin ibu ya ibu. Kemudian apakah ibu sudah pernah membayangkan sedang apa sih janin yang ada dalam perutku, itu seperti itu? Apakah ibu pernah membayangkan? Jadi seperti saat ibu sedang tidak ada kerjaan ya ibu sedang bersantai-santai atau sedang tiduran di atas kasur, ibu bisa sambil merasakan apa sih yang sedang dilakukan janinku ini, apa sih yang sedang dilakukan. Ibu bisa merasakan. Atau seperti ibu sudah makan soto, ibu bisa, oh aku barusan makan soto, mungkin bayiku juga sedang menikmati bagaimana rasa soto ini. Seperti itu ya ibu. Kemudian saat ibu sedang bersantai duduk, ibu bisa mengelus-ngelus ini perut ibu, jadinya ibu
ibu, atau tidak ibu bisa melingkari tangan ibu ke atas perut ibu seperti itu ya ibu. Ini untuk meningkatkan keefektifan ibu terhadap janinnya ya ibu. Kemudian apakah ibu sudah pernah bermimpi tentang bayi ibu atau janin ibu ini? Pernah ya ibu. Kemudian ibu kalau sudah bermimpi tentang bayi ini, ibu harus berpikiran negatif, karena kan ada kan ibu ya, di setiap wilayah itu mempunyai budaya-budaya tersendiri. Jika pernah bermimpi bayinya, mungkin ada yang berasumsi negatif dan ada yang berasumsi positif ya ibu. Jadi ibu harus berasumsi positif terus kepada bayi ini ya ibu. Kemudian ibu, apakah ibu pernah menandai ini ibu, kapan sih bayiku itu bergerak? Apakah ibu pernah menandai kapan bayi ibu bergerak? Oh, sesudah makan ya ibu. Baik, berarti ibu sangat-sangat memperhatikan ya ibu tentang kondisi kesehatan pada bayi ibu. Jadi ibu sebelumnya juga ibu pernah melingkarkan tangan ibu ke atas perutnya ibu ya. Jadi itu sambil dibelai-belai saja ibu, tidak apa-apa, sambil dibelai-belai. Mengekspresikan afeksi secara fisik. Seperti itu ibu. Kemudian ibu sudah pernah membagi cerita atau rahasia kepada bayinya, atau seperti ibu sedang sedih atau bagaimana ya ibu, apa sedang senang saja ya ibu, kita bicarakan dan senang, terus ibu membicarakan tentang kepada janin ibu, seperti menceritakan, atau suami ibu pernah bercerita kepada bayinya, seperti diajak ngobrol seperti itu ibu. Jadi jika ibu sudah pernah belum sepertinya? Oh, sudah pernah ibu. Berarti ibu mempercayai bahwa ada makhluk independen di dalam perut ibu. Seperti itu ibu. Seperti halnya jika ibu bicara tentang kepada bayinya, seperti oh dek, ibu maunya adik bersalin dengan normal ya dek, lahir dengan normal, dengan lancar, seperti itu, dengan cepat, dan tidak ada kendala-kendala seperti itu. Jadi nanti pasti bayi itu kan juga bisa mendengar apa yang telah ibu bicarakan dan suami bicarakan kepadanya. Jadi ibu bisa berkomunikasi setiap saat, setiap waktu, setiap menit, bahkan kepada bayinya. Diajak komunikasi saja ibu, tidak apa-apa. Itu menandakan jika ibu itu sudah dekat dengan bayi tersebut. Seperti itu ya ibu. Jadi ibu, beberapa pertanyaan tadi sudah bisa saya simpulkan ya ibu, bahwa ibu itu sudah memenuhi maternal fetal attachment ini ya ibu. Ibu sudah sangat menyayangi, sangat mencintai, dan sangat mengharapkan dan menunggu-nunggu kehadiran bayi ibu ya. Baik, jadi mungkin ini saja ibu mengenai KIE, maternal fetal attachment, yang bisa saya sampaikan kepada ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya ibu? Baik, jika tidak ada, ibu dan suami semoga sehat selalu, dan nanti ibu bersalinnya juga dilancarkan ya ibu. Baik, terima kasih ibu atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.